Dan tiba-tiba saya dengar suaranya lagi, suara Tuhan yang begitu merdu, penuh kasih dan berotoritas. Anakku Lala, pergi datangi dia di hotel itu, dan lihat aku yang berperang bagi kamu. Duh, saya kaget. Yang saya ucapkan seperti ini, asyhadu an la ilaha illallah wa Isa ruhullah. Saya nggak tahu yang gurung itu pendeta, Roh Kudus, Roh Allah. Tiba-tiba Gilbert berkhotbah, orang Kristen tidak bisa disantet. Apa gunanya sehat kalau mati masuk neraka? Bagi saya mujizat terbesar adalah nama saya tertulis dalam kitab kehidupan. Harusnya di bulan April saya pindah agama, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan itulah terjadi dalam hidup. Sekarang setiap malam kami sekeluarga Baik, nama saya adalah Melanie Prasetyo. Saya tinggal di Bintaro. Saya berjemaat bersama dengan keluarga saya berjemaat di GBI Bintaro, kami di Rayon 1E. Sebetulnya saya rindu sekali bisa mengajak orang tua saya untuk hadir juga di tengah-tengah kita, sehingga mereka bisa mungkin mensupport saya. Dan gimana ya rasanya, karena kami pernah mengalami ini bersama-sama, namun karena mereka ada tugas jadi usher, mereka tidak bisa hadir. Mereka kirim salam saja untuk Pak Gembala di tempat ini. Saya sejak 2004 saya melayani di sana di GBI Bintaro, namun setelah beberapa waktu lamanya saya memimpin di Youth Bintaro, akhirnya saya tahu bahwa sebetulnya panggilan saya itu jadi penginjil. Ya, saya tidak terpanggil menjadi gembala. Jadi setelah itu saya minta izin sama Pak Gembala untuk didoakan, dan sampai sekarang Bapak Ibu Saudara, saya fokus pelayanan penginjil. Jadi pergi ke pedalaman gitu ya, pergi ke hutan-hutan, tinggal beberapa malam di sana, bersosialisasi dengan orang-orang yang belum terjangkau, suku-suku yang belum terjangkau, dan saya sungguh menikmati panggilan Tuhan ini. Ya, saya melihat bagaimana kuasa Tuhan, saya melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan saya. Jadi saya juga berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan saat ini saya sedang merintis 2 komunitas anak muda. Jadi sebetulnya panggilannya lebih mengarah kepada anak muda. Ya, 2 komunitas anak muda, di base-nya satu di Cinere. Jadi anak-anak muda yang betul-betul cinta Tuhan, dan mereka rindu dengan setiap talenta yang Tuhan sudah taruh di hidup mereka, mereka bisa kembangkan, mereka bisa permuliakan Tuhan. Lalu satu lagi ada satu komunitas anak muda, tapi ini satu Indonesia. Ya, jadi dari Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Timor, saya jadikan satu, pertemukan mereka di media sosial, di Line, ya, Line, bikin grup, dan akhirnya puji Tuhan 2 tahun yang lalu kami sudah didoakan oleh hamba Tuhan, dan sudah resmi lah ya untuk kita bisa pelayanan penginjilan ke pedalaman. Kenapa saya ceritakan ini kepada Bapak Ibu Saudara? Supaya Anda bisa doakan saya. Ya, tolong dukung saya dalam doa supaya anak-anak muda, ya, bukan hanya di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia, mereka bisa memberkati banyak jiwa, mereka bisa menjadi saluran berkat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, itu saja perkenalannya. Saya mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, kalau saya bisa hadir saat ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang lain, semua hanya karena Yesus. Saya lahir dari keluarga Kristen memang, dari kecil. Tetapi kami adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, waktu itu ayah saya adalah seorang Muslim. Jadi menikah dengan mama, ya, pindahlah agama beliau. Jadi ini yang namanya kekuatan cinta ya Bapak Ibu Saudara, the power of love. Bisa buat orang pindah agama gitu ya. Namun sebetulnya itu hanya karena formalitas. Karena setelah itu kebiasaan ayah saya ya masih diteruskan
setelah dia berkeluarga. Bahkan ayah saya mengajar satu keluarga untuk melakukan hal-hal yang biasa dia lakukan waktu dia masih beragama Muslim. Ya, jadi sekali lagi saya lihat agama itu tidak menyelamatkan gitu ya. Mau apapun agama itu ya, kalau tidak sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sama aja Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi walaupun kami sering ke gereja, ya, tetapi ayah saya suka punya banyak kenalan orang pintar. Diajaklah kami sekeluarga. Sebetulnya ayah saya itu bukan orang yang jahat. Dia orang yang sangat baik dan bertanggung jawab, mencintai keluarga. Jadi kalau datang ke orang pintar, itu maksudnya bukan buat santet orang atau bukan buat supaya kaya gitu ya. Tidak. Tetapi maksudnya supaya sehat, ya, supaya aman dalam perjalanan. Jadi kalau kami datang ke orang pintar, itu biasa kami suka dikasih batu-batu, Bapak Ibu Saudara. Oh, warna-warni ya, tapi tenang, ini bukan batu akik, bukan ya. Jadi kalau punya batu akik tidak apa-apa gitu ya. Ini memang batu yang ketika didoakan tiba-tiba muncul, pluk gitu. Nah, ini batu untuk kesehatan ya. Jadi ke gereja kami taruh batu itu di kantong. Ini batu satu lagi untuk aman perjalanan, diluputkan dari kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi datang ke gereja, ibadah itu sebetulnya hatinya tidak ke Yesus, tapi ke batu-batu itu. Kami percaya ada hal lain yang bisa melindungi kami. Kami percaya ada hal lain yang bisa memberkati kami. Udah gitu aja. Nah, belum lagi sejak SMP saya hidup juga sudah sembarangan. Bapak Ibu Saudara, saya merokok, saya minum minuman keras, saya pakai narkoba, ya, saya hidup dalam pergaulan yang buruk. Jadi Anda bisa lihat, ya, sekalipun Kristen, ya, sekalipun ke gereja tiap minggu, itu ternyata belum jaminan. Karena apa? Hati yang tahu siapa, gitu enggak? Karena saya hidup hancur, sembarangan, ke gereja sih pagi-pagi, setelah itu langsung hancur-hancuran sama teman-teman saya waktu itu. Dan yang namanya, saya lihat, dari SMP, SMA, sampai kuliah, saya hidup seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi bertambahnya usia itu tidak menjamin hilangnya dosa. Saya baru tahu ternyata yang membuat hilang dosa itu adalah ketika kita terima Yesus Kristus dan Yesus membasuh kita dengan darahnya. Saya baru tahu setelah itu. Saya sampai kuliah, hidup saya terus hancur-hancuran. Nah, pada waktu tahun 2002 Bapak Ibu Saudara, ya, ini peristiwa pokoknya semua pada waktu di Bandung. Ya, peristiwa semua pada waktu di Bandung. Tahun 2003 saya baru kembali saya pindah ke Jakarta sekeluarga. Ini tahun 2002. Saya datang ke orang pintar seperti biasa bersama dengan keluarga. Tahun 2001 Desember. Tiba-tiba orang pintarnya bilang begini, dan Bapak itu rumahnya tepat di sebelah kami loh. Ya, jadi cuma sebentar aja kami bisa datang ke sana, sangat mudah. Dan kami lihat orang pintar ini orang yang baik. Kalau orang datang ke sana dia tidak minta bayaran, sembuhin aja gitu ya. Jadi kami terinspirasi sama Bapak ini, orang pintar ini. Dan orang pintar ini tiba-tiba berkata sama ayah saya, "Bapak, tahu tidak, anak Bapak ini yang paling kecil saya, mewarisi titisan nenek moyang dari Bapak, ilmu-ilmu. Bapak kelewat, anak Bapak yang dapat." Nah, untuk kami sekeluarga itu bukan hal yang buruk. Bahkan kami merasa senang sekali. Saya merasa, wow, bisa jadi orang pintar dong gitu ya. Lalu dengan ritual yang sangat sederhana, ya, mandi kembang, diceplokin telur, diplok gitu ya sama si orang pintar ini. Ritual yang sederhana Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba besok paginya saya punya kemampuan sihir. Ya. Saya sudah dikasih mantranya. Saya mau praktekin aja. Saya coba dari jarak seperti ini misalnya ya. Saya ambil nih gelas ini. Saya gini aja. Gelasnya yang mendatangi saya. Tuk, gitu. Waduh. Hemat tenaga. Gak usah jalan gitu ya. Lalu cepat sekali ya. Ini peristiwa tahun 2001 di Bandung. Bulan Desember waktu orang sedang merayakan Natal, saya lagi menikmati kemampuan sihir ini. Ya.
saya dapat mantra lagi yang baru. Jadi setiap mimpi, ya saya tidur mimpi saya ketemu sama orang, dikasih mantra, dikasih ilmu, bangun-bangun pengen langsung praktekin gitu. Ya, saya bisa akhirnya tambah lagi kemampuan. Saya bisa sembuhin orang sakit. Ini sudah standar lah ya, sembuhin orang sakit. Jadi saya praktekin waktu di kampus. Saya waktu itu kuliah di Universitas Kristen Maranatha, ambil sastra Inggris, saya angkatan 2000. Saya coba ke teman saya yang lagi sakit, saya taruh tangan saya, dia sembuh. Wow, gitu ya, keren banget nih gitu ya. Saya bisa sembuhin gitu. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara, saya sebetulnya tidak menyembuhkan. Saya hanya pindahin sakitnya ke bagian tubuh yang lain, ya. Karena ternyata iblis itu nggak pernah menyembuhkan. Iblis nggak bisa nyembuhin Bapak Ibu Saudara. Sehingga tunggu waktu aja sampai sakit itu muncul dari tempat lain. Ya. Jadi kalau orang datang dari orang pintar dukun, saya sembuh, bohong. Sebetulnya sedang itu dipindahin penyakitnya ke bagian yang lain. Ya, itu yang saya lakukan. Ya, lalu dapat lagi kemampuan yang baru. Saya bisa pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, tep, 1 detik gitu Bapak Saudara. Wow, cepat sekali. Mengedipkan mata dan ketika membukanya kembali, cepat sebut mantranya, langsung di tempat lain. Ya, wah asik ya. Hemat ongkos bensin. Ibarat dari Bintaro ke sini tinggal tek gitu, sampai aja di tempat parkir gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, buat saya pergi tek gini ya, sedetik gitu, itu kayaknya keren banget. Tapi saya baru tahu di Timor ya, ada suku Alor namanya dan suku apa lagi di Ambon juga ada. Ternyata terbang-terbang kayak gini nih biasa saja buat mereka. Ya, ilmu seperti ini biasa aja buat mereka, tapi buat saya waktu itu, aduh, keren sekali ya. Lalu bisa lagi saya punya kemampuan untuk bisa berbicara dengan orang-orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, keluarga saya. Nah, Anda lihat Bapak Ibu Saudara, saya bermain-main dengan kuasa gelap, saya bermain-main dengan dosa, dan saya yang buka celah itu sendiri untuk iblis memporak-porandakan kehidupan saya. Ya, dan setelah itu tahun 2002, tahun depannya, ya 2002 awal, saya sedang melakukan perjalanan pulang ke rumah dari kampus. Saya kaget, begitu saya masuk ke kamar saya lihat ada seorang pria duduk di kasur, gitu ya. Pria dengan tampang yang najis, ya, kulit yang pucat, bibirnya merah, terus nafasnya yang gitu ya, tatapannya betul-betul mengerikan, najis gitu ya. Lalu dia bilang gini, aku mau kamu jadi permaisuriku. Dan dia lanjutkan, saya mau kita berdua menjadikan Bandung berdarah. Saya langsung merinding, saya ketakutan, saya usir itu laki-laki dari kamar saya, pergi kamu. Ya, bukan dalam nama Yesus ya, cuma usir biasa Bapak Ibu Saudara. Pergi kamu, gitu ya. Hilang dia. Tapi setelah dia hilang, saya langsung gak tenang, gelisah. Sampai kira-kira 4 hari kemudian, ya, ketika saya lagi di kampus, lagi jalan bersama dengan teman saya, seperti ada tangan yang besar mendorong saya dari belakang, dan saya dijedukan ke tembok. Boom, gitu. Semuanya tertawa. Mereka pikir saya ini kejeduk gitu ya, nggak sengaja. Tapi saya tahu, saya ini bukan kejeduk, saya didorong. Gitu. Dan semakin lama semakin parah. Dijedukan ke sana, dijedukan ke sini sampai akhirnya bonyok-bonyok, berdarah-berdarah, pecah pelipis saya di mana-mana, hidung retak, ya. Dan semuanya akhirnya melihat saya ini sebagai wanita yang sedang diganggu oleh iblis. Nah, ada satu waktu di kampus nih ya, di dalam kelas. Anda bisa cek ya Bapak Ibu Saudara di kampus Universitas Kristen Maranatha, kejadian tahun 2002, dan sampai sekarang saya masih akrab dengan dosennya. Waktu saya lagi duduk di depan di kelasnya, kan kalau di kampus tempat kursinya ada meja gitu ya untuk menulis ya. Tiba-tiba kursi itu melayang di tengah-tengah kelas gitu ya, tengah-tengah perkuliahan. Teman-teman saya semua berteriak, mereka menghindari saya, sedangkan saya mencoba untuk turun dari kursi itu, tapi kursinya naik sambil gini-gini nih, goyang naik terus makin Lalu ada teman-teman saya yang
pria memberanikan diri untuk maju dan menahan kursi itu. Dan akhirnya saya bisa dengan susah payah keluar dari kursinya. Saya turun dan mereka lepaskan kursinya terus naik ke atas dan bang, menabrak ceiling, plafon ini. Lalu dosennya terdiam dan berkata, "Oke, mari kita semua pulang." Ya. Kelas diberhentikan. Saat itu juga semuanya pulang dan pembicaraannya sampai kemana-mana. Akhirnya sampai ke rektor. Wah, heboh sekali waktu itu. Dan rektor bahkan sampai memberikan saran kepada setiap dosen. Sekarang sebelum mulai kuliah, ajak semua murid untuk berdoa sesuai agama dan keyakinan yang masing-masing gitu ya. Jadi sangat parah waktu itu dan sangat gempar. Dan ada satu waktu Bapak Ibu Saudara, di kulit saya waktu itu muncul kayak panas. Saya rasa kayak dibakar ya tangan saya yang sebelah kiri ini. Lalu tiba-tiba kan kayak ada luka kering, tulisannya Bapak Ibu Saudara, Satan. Oke. Waktu itu pendoa syafaat di satu gereja bawa handycamnya, dia rekam itu tulisan ini, Satan, sampai goyang-goyang gini. Gemeteran ya. Dan bukan hanya keluar di tangan saya yang sebelah kiri, di bagian tubuh saya yang lain, Satan. Jadi kayak apa ya, kayak sapi yang dicap gitu loh. Dan luka bakar gitu ya, sampai di wajah saya juga ada. Parah sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi Anda bisa lihat apa yang terjadi ketika kita coba main-main sama kuasa jahat ya. Dan banyak sekali hal-hal yang buruk, hal-hal yang mengerikan yang saya alami waktu itu oleh karena kebodohan saya sendiri gitu ya. Tetapi saya mengucap syukur bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan yang sangat dahsyat Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya bahwa kalau ada orang berkata, ini adalah cara Tuhan supaya kamu sekeluarga bertobat. Saya nggak percaya itu lah Bapak Ibu Saudara. Ya, kayaknya Tuhan kurang kreatif bikin saya menderita dulu baru saya bertobat. Ya, yang saya tahu adalah, saya percaya ini terjadi gara-gara kesalahan saya sendiri. Titik. Namun walaupun saya salah, Tuhan adalah Tuhan yang kreatif. Dia bisa membuat semua yang buruk menjadi baik. Dia membuat yang rusak menjadi mulia. Dan di situ saya melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana pekerjaan Tuhan dahsyat sekali. Dalam keadaan yang sangat parah, saya tiba-tiba kena buta, saya kena bisu, saya kena tuli. Saya bahkan lumpuh kaki sebelah kanan. Orang hidup kayak nggak hidup, orang nggak hidup tapi ya hidup juga. Nggak jelas Bapak Ibu Saudara. Ya, habis-habisan saya diinjak-injak oleh si iblis. Lalu Tuhan ternyata memanggil anak-anaknya untuk berdoa. Jadi waktu itu di Bandung Bapak Ibu Saudara, gereja-gereja berkumpul berdoa untuk satu jiwa ini. Ya, jadi saya hasil doa Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba ada yang datang ke rumah, "Om, Tante, saya dengar tentang anak Om dan Tante, kami dari gereja ini, dari persekutuan ini, persekutuan itu, dari komunitas ini, komunitas itu." Pokoknya banyak sekali anak-anak Tuhan datang ke rumah saya berdoa untuk saya. Kumpul di sana. Di situ saya melihat orang, kalau ada lagu berkata, "Ku tak pandang dari gereja mana," di situ saya lihat langsung. Mereka tidak lihat, bahkan ada yang dari Katolik, ada yang dari Advent, ada yang pokoknya mereka punya kerinduan berdoa untuk saya gitu. Mereka bahkan yang nggak percaya maka sepakat di dalam nama Yesus berdoa untuk saya. Bapak Ibu Saudara ya, luar biasa sekali, Tuhan Yesus dahsyat. Dan firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, maka yang hadir di situ siapa? Hanya Yesus. Nggak ada yang lain, bukan iblis. Amin. Hanya Yesus yang ada di tengah-tengah kita, tidak ada iblis. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saya mengalami kemerdekaan satu persatu ya. Dan Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya mulai pulih, saya coba masuk lagi ke kelas. Ketika saya lagi di kelas Bapak Ibu Saudara, itu mulai penglihatan yang menyeramkan. Setan berterbangan. Ya, gitu ya. Nyerem-nyeremin gitu ya. Dan akhirnya apa? Saya langsung down lagi, saya langsung ketakutan lagi. Kemana saya pergi? Saya lihat setan di situ, saya lihat setan di sana. Saya jadi imannya jadi ciut lagi karena ketakutan lihat setan.
Ya, berdasarkan pengalaman saya, aduh kalau lihat setan itu nggak enak. Tapi saya suka ketemu sama anak-anak Tuhan yang nggak tahu ya, bangganya setengah mati gitu kalau dia bisa lihat setan. Wah, saya bisa lihat setan, kuntilanak, pocong, kasih tahu ke orang, saya bisa lihat gitu. Saya baru tahu ternyata ketika saya belajar, ternyata nggak ada karunia lihat setan. Setan itu ditengking di dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya, firman Tuhan aja bilang, yang berkemah di sekeliling orang percaya adalah malaikat. Paling enggak yang lihat malaikat lah, lihat setan gitu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu Saudara, saya mulai shoot lagi, saya mulai down lagi. Tetapi Tuhan terus bekerja, Tuhan terus menyatakan kuasanya dalam kehidupan saya. Saya mau lompat di saat saya masih ingat ketika saya cerita, saya pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, 1 detik gitu ya. Akhirnya iblis pakai. Nah, saya tiba-tiba nih ya, di kamar mandi di rumah saya hilang ya, saya lagi mandi, setelah selesai mandi saya tiba-tiba kok ada tempat lain, saya di mana ini gitu. Dan kejadian itu berulang-ulang kali sampai akhirnya saya masuk ke stasiun radio di Bandung namanya Maestro. Ada anak hilang terakhir pakai baju warna ini warna itu gitu, berkali-kali hilang ya, sampai akhirnya polisi juga turun tangan waktu itu cari saya. Dan ketika saya ditemukan kembali, Bapak Ibu Saudara, maklum ya, orang tua saya waktu itu masih belum mengerti, sampai ayah saya bilang gini, Lala, kalau kamu hilang lagi, si imannya hilang lagi nih, kalau kamu hilang lagi, papa mama taruh kartu nama di kantong celana sebelah kanan kamu ya, set gitu ya. Pokoknya tiba-tiba kamu ada di tempat yang kamu gak kenal. Nah, kamu datangi orang yang mukanya baik-baik, ibu-ibu lah, kasih tahu, Bu, saya tolong antar ke tempat ini Bu, ini alamatnya. Kalau misalkan mereka butuh biaya transportasi, papa mama kasih uang di kantong celana sebelah kiri. Jadi udah perfecto rasanya gitu ya. Dan ternyata betul hilang berkali-kali lagi. Dan sampai yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, saya ditemukan di daerah Lembang, akhirnya dibawa ke kampus saya di Universitas Kristen Maranatha. Dan siang hari itu saya dijemput oleh ayah saya, ibu saya, sama om saya. Sudah didoakan, lalu masuk ke mobil, saya udah lelah, badannya udah capek, gak karuan. Ya, saya duduk di belakang bersama dengan ibu saya yang nyetir om, papa saya duduk sebelahnya. Nah itu siang hari, ibu saya izin dari kantor untuk melihat keadaan saya, ya kan. Dibawa lagi ke kantor untuk ibu saya melanjutkan kerja. Jadi mama turun, naik ke atas. Perjalanan dilanjutkan ke rumah. Akhirnya saya sendiri ya yang duduk di belakang ya. Di tengah-tengah perjalanan, ayah saya bertanya, Lala mau makan tidak? 3 kali saya ditanya, saya nggak jawab. Sampai akhirnya papa saya lihat ke belakang, saya udah hilang di mobil. Aduh, andaikan ayah saya ada di sini gitu ya. Anda pasti bisa lihat mukanya seperti apa ketika saya cerita ini lagi. Dia lihat hilang anaknya di tengah-tengah perjalanan. Nah, pada waktu itu saya tiba-tiba sadar ada di tempat lain. Bukan di mobil, tapi saya ada di dalam rumah. Rumah yang besar, rumah yang mewah. Dan saya dikelilingi oleh orang-orang ya yang kayak tangan menyembah begini. Dan mereka berkata, Ratu. Setelah itu ada pintu tuh di depan sana, terbuka pintunya. Ada laki-laki datang mendekati saya. Pada saat dia berjalan mendekati saya, orang-orang ini langsung balik badan dan berkata, Tuhan. Gitu. Sudah sampai di depan saya bingung, ini di mana? Tempat apa ini? Saya ketakutan. Laki-laki itu sudah sampai di depan saya dan dia berkata, mungkin kamu lupa sama saya, tetapi hari ini kamu akan kujadikan permaisuriku. Tuhan, ya. Tapi bagaimana cara saya ke sana Tuhan? Teriak-teriak di jalan gitu. Gimana cara saya ke sana Tuhan? Tuhan kembali menjawab, aku menyertaimu.